Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan 3 ya, tentang barisan dan deret. Nah, kita masuk ke sub bahasan aplikasi barisan dan deret. Nah, sebelum Bapak masuk ke bahasan selanjutnya, Bapak akan membahas tugas, tapi hanya beberapa aja, yaitu tugas kedua, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Nah, yang pertama Bapak akan membahas nomor 4 dulu ya, nomor 4. Nah, untuk nomor 4 ini di soal disebutkan suku ketiga dan suku ke-6 barisan geometri berturut-turut 5 dan 135. Maka yang ditanyakan, maka suku ke-8 barisan tersebut adalah, nah di sini kita punya poin penting, yaitu ada di nih. Kita punya suku ketiga itu adalah 5. Terus ini Bapak tandai dulu ya, dan suku ke-5, suku ke-6 itu adalah 135. Maka terus yang ditanya suku ke-8. Berarti dari sini kita bisa tulis apa yang diketahui, yaitu yang diketahui itu adalah suku ke-3. Artinya U3. Ini udah jelas ya, barisan geometri. Maka kalau untuk barisan geometri kan kita udah punya rumusnya ya. Kalau barisan geometri itu rumusnya A R pangkat N min 1. Ini untuk rumus UN, ya kan? Ini untuk rumus UN. Maka di sini kalau untuk suku ketiga berarti A dikali R terus N-nya 3 dikurang 1. Nah, itu sama dengan apa nih? Yang disebutin itu sama dengan 5. Atau ini kita sederhanakan dulu. Jadi A dikali R pangkat 2 sama dengan 5. Karena di sini disebutin bahwa suku ketiga itu sama dengan 5. Nah, sama untuk suku selanjutnya itu suku ke-6. Langsung aja A kali R pangkat 6 dikurang 1 berarti kan AR pangkat 5. Ini gampang aja sih. R-nya itu pangkat yang dikurang satunya. Terus 135. Nah, untuk mencari, yang perlu kita cari sebelum kita mendapatkan nilai dari suku ke-8, yang perlu kita cari adalah nilai dari A dan nilai dari R. Nah, sebenarnya ini gampang aja. Untuk soal kayak gini biasanya kita bisa menggunakan cara perbandingan. Atau kita bisa buat kayak gini. U6 per U3. Ini sama dengan, nah ini perbandingan ya, perbandingan U6 dan U3. Nah kan rumusnya AR pangkat 2 per AR pangkat 5. Nah U6 ini kan tadi di soal disebutin bahwa dia sama dengan 5. Terus suku ke 135 dan suku ke 3-nya itu sama dengan 5. Ini kebalik ya, ini 5, ini 2. Nah berarti ini kan kita dapat AR pangkat 5 per AR pangkat 2. Nah ini A sama A kan bisa dicoret ya. Ini 135 sama 5 juga bisa dicoret. Jadi 27 ya, 27. Sisanya 27. Terus ini kalau R jadi pangkatnya berkurang ya. 5 dikurang 2 jadi 3. Jadi R pangkat 3. Udah, berarti kita bisa dapat R pangkat 3 itu sama dengan 27. Nah, berarti dari sini kita bisa dapat bahwa R-nya itu sama dengan 3. Atau akar pangkat 3 dari 27, yaitu 3. Nah, dari sini kita udah lebih mudah nih mengerjakannya. Kita bisa tinggal cari nilai A-nya. Kita misalkan pakai U3 ya. Untuk mencari A kita pakai U3. U3-nya itu kan sama dengan AR pangkat 2 sama dengan 5. Nah, R-nya ini kan kita udah tahu bahwa R-nya itu 3. Berarti A dikali 3 pangkat 2 sama dengan 5. Ya udah, berarti A-nya itu
sama dengan 5/3 pangkat 2 atau A nya itu sama dengan 5/9. Udah kita dapat nilai A nya, tinggal kita cari nilai yang ditanyakan, yaitu suku ke-8. Nah, berarti kita tinggal masukin rumusnya. O8 itu sama dengan A dikali R pangkat 8 dikurang 1. Itu kita dapat A-nya. Langsung masukin aja 5/9 dikali R-nya 3 dipangkatin 7. Udah. Nah, ini kan sebenarnya kan 3 pangkat 2 ya. Berarti ini sebenarnya bisa kita coret langsung. Ini sisa pangkatnya jadi 5, karena kan berkurang 2. Ini sifat eksponensial ya. Eksponensial kalau perpangkatan, terus ada perpangkatan dibagi, berarti pangkatnya dikurang. Udah, berarti sisanya 5 dikali 3 pangkat 7. Nah, ini hasilnya sama dengan 1215. Nah, ini untuk nomor 4. Kita lanjut bahasan nomor 5. Nah, untuk nomor 5 itu di soal disebutin bahwa diketahui jumlah tahingga deret geometri. Berarti ini kita bakal pakai S tahingga. Nah, ini S tahingga sebelumnya udah Bapak jelasin juga. Untuk S tahingga itu rumusnya sama dengan A1 min R atau biasa disebut air. Nah, di sini disebutin diketahui jumlah deret tahingganya itu 10 dan suku pertamanya itu 2. Nah, yang ditanya itu adalah rasio atau R-nya. Berarti sini kita udah tahu nih. Nah, ini kita perlu tanda ini. Jumlah tahingga deret geometri itu 10. Terus suku pertamanya itu 2. Jadi kita dapat nih nilainya. Berarti kita bisa tulis diketahuinya itu adalah jumlah tahingga deret geometri itu sama aja S tahingga sama dengan 10. Dan suku pertama itu A sama dengan 2. Udah, ini sebenarnya gampang nih cara mengerjakannya. Oke, cara jawabnya tinggal dimasukin rumus saja. S tahingga sama dengan A1 dikurang R. S tahingganya itu 10. S tahingganya itu 10 sama dengan A-nya 2/1 dikurang R. Nah, ini sebenarnya bisa langsung dicoret nih kayak gini, 10 sama 2-nya. Jadi sisanya ini 5. Udah, berarti 5 dikali 1 dikurang R sama dengan 2. Nah, ini dikalikan ke dalam. 5 dikali 1 dikali ke R. Maka kita dapat nilainya 5 min R. 5 min R. Kok nggak bisa? 5 min R. Sebentar. 5 min R. Maaf ya, ada gangguan teknis tadi. Nggak bisa diketik tiba-tiba pakai pensilnya. 5 min 5R, maaf. 5 min 5R. 5 min 5R sama dengan 2. Kalau udah kayak gini, tinggal dicari rasionya. Nah, 5-nya ini kan bisa pindah ke kanan jadi per ya, jadi pembagian, jadi pengurangan dulu. Berarti 5 dikurang 2 nih, kita pindahin ke sini. Berarti jadi min 5R itu sama dengan 2 dikurang 5. 2 dikurang 5. Maaf. Ini 1 ya, udah jadi 1 karena pembagian. Jadi 1 dikurang 5. 1 dikurang 5, maaf. 1 dikurang 5 sama dengan min 4. Min 5R.
berarti R-nya itu sama dengan min 4 per min 5. Atau ini minnya bisa hilang, R-nya sama dengan 4 per 5. Udah, ini kita dapat rasionya itu sama dengan 4 per 5. Nah, baru habis ini kita lanjut ke bahasan utamanya. Nah, untuk tugasnya silakan diselesaikan sisanya untuk nomor 1 dan sampai nomor 3. Masih Bapak tunggu. Kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Nah, kan tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kita akan masuk ke aplikasi, artinya ini penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi ini dengan menggunakan contoh kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada contohnya. Sebenarnya ini tinggal pengaplikasian doang dari rumus-rumusnya. Tinggal bagaimana kita bisa mengolah kalimat-kalimat ini ke model matematikanya. Nah, inti untuk mencari tahunya itu dengan ditandai di soalnya mana bagian-bagian pentingnya. Nah, di sini disebutin soal seorang anak menabung di suatu bank dengan selisih kenaikan antar bulan tetap. Jadi dia kenaikannya tiap bulannya tetap. Nah, pada bulan pertama ia menabung sebesar 50.000. Bulan pertama 50.000. Terus bulan kedua 55.000. Terus pada bulan ketiga 60.000 dan seterusnya. Besar tabungan tersebut selama 2 tahun adalah, nah ini kita analisis dulu. Angka-angka ini bentuknya kayak gimana? Bentuknya aritmatika atau geometri? Nah, tinggal kita coba susun aja nih. 55 urutannya ya, 50, 55 sama 60 dan seterusnya ya, kan dibilang dan seterusnya. Nah, yang ditanya besar tabungan selama 2 tahun. Nah, di sini kita bisa lihat nih. Ini bentuknya ini ke sini sama ini ke sini. Ini kan bentuknya pakai beda doang ya, bukan rasio ya, bukan perkalian, tapi cuman penjumlahan. Bedanya itu plus 5 atau ditambah 5 ya kan, sama-sama ditambah 5. Berarti ini adalah aritmatika. Artinya kita bakal menggunakan rumus aritmatika. Nah, yang ditanya itu besar tabungan selama 2 tahun. 2 tahun. Nah, di sini kita bisa tahu nih 2 tahun itu sama dengan berapa bulan, karena kan ini dari awal kita pakai bulan ya. Pada bulan pertama 50, bulan kedua 55, bulan ketiga 60. Oh ya, di sini Bapak skalarnya Bapak bagi 1000 ya. Jadi nanti di akhir tinggal dikali 1000, kayak ini kan jadinya 50 doang. Nanti di akhir dikali 1000. Terus kan berarti kan yang ditanya itu SN selama 2 bulan. Nah, 2 tahun. Nah, 2 tahun itu sama dengan berapa bulan? Nah, 2 tahun itu kan sama aja 2 dikali 12 bulan. Berarti 24 bulan. Ya udah, tinggal kita jawab aja nih. Kita jawab. Berarti kan kita bisa dapat ini pakai rumus rumus S24 karena kan yang ditanya ke 24. Karena ini aritmatika, kita pakai rumus aritmatika, yaitu ini rumusnya Bapak tulis lagi di pojokan. SN itu sama dengan N per 2 dikali 2A plus N dikurang 1 dikali B, tutup. Nah, udah, berarti kita bisa dapat rumusnya. N-nya itu 24 per 2 dikali 50 ya, dikali 50 karena akan A-nya 50. Ini sebagai A, ini sebagai B. Ditambah N-nya 24 dikurang 1 dikali B-nya masih sama ya, B-nya itu 5. Udah, tinggal kita cari ini, coret-coret, sisa 12
2 kali 5 100 tambah 23 kali 5, ini kan bakal jadi 23 kali 5 itu 115 ya, 115. Berarti ini kita dapat 12 dikali 215. Dari sini kita tahu bahwa hasilnya itu 2580 atau nanti dijadikan ribu ya, dijadikan ribu karena kan di awal Bapak bagi 1000 semua. Jadi kesimpulannya hasil tabungan selama 2 tahun, tabungan selama 2 tahun adalah 2.580.000. Silakan dipahami sebelum kita lanjutkan. Silakan boleh di pause untuk memahaminya. Selanjutnya, ini sama, kita perlu tahu dulu nih, ini bentuknya tuh geometri atau aritmatika. Kalau misalkan gak ditulis di soal. Nah, di sini di soal disebutin bakteri jenis Z berkembang biak menjadi 2 kali lipat selama 5 menit. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Pokoknya kalau misalkan ada petunjuk-petunjuk kayak gini nih, ini misalkan nih akan ada 2 kali lipat, berarti ini sebuah petunjuk nih. Kalau ini harus kita cari nih, ini nanti perbedaannya 2 kali lipat atau ini selama 5 menit. Nah, pada waktu 15 menit pertama, nah ini 15 menit pertama bakterinya 400. Berarti ini bukan sebagai A ya, bukan sebagai A, tapi sebagai ke 15 menitnya ya, urutan ke 15 menitnya. Ini jumlah bakterinya segini. Terus yang ditanya banyak bakteri pada waktu 35 menit pertama. Ya udah, berarti kita perlu tahu dulu nih. Ya, di sini kan yang udah kita ketahui itu rasio ya, rasio. Nah, di sini sebutin bakteri jenis Z berkembang biak menjadi 2 kali lipat. Ya udah, berarti R-nya 2 kali lipat. Diketahui R-nya itu sama dengan 2 selama 5 menit pada waktu 15 menit pertama. Nah, karena kita punya patokan 5 menit, berarti ini kan bakterinya bakal berubah bentuk atau berkembang biaknya itu selama 5 menit ya kan. Berarti 15 menit pertama itu tinggal dibagi 5 aja. Jadi 15 menit. Itu kan kita bisa tahu nih N-nya itu, N yang disebutin itu N 15 menit. Itu kan sama aja. Berarti 15 dibagi sama 5. Berarti kan sama aja 3 ya enggak? Jadi N yang diketahui itu sama dengan 3. Nah, berarti U3 itu sama dengan 400. Ini yang diketahui. Terus kita cari yang ditanya itu apa? Yang ditanya banyak bakteri pada menit 35 ya kan. Ya udah, menit 35 tinggal dibagi sama 5, berarti hasilnya itu 7 ya enggak? Coret. Ini sama dengan 7. Berarti yang ditanya itu sama aja U ke 7. Ini berapa? Udah, tinggal kita coba kerjain sini ya. Nah, yang udah kita ketahui itu U3-nya. U3 sama dengan 400. Nah, U3 ini kan rumus deret geometri ya, deret geometri AR pangkat N min 1. Ini rumus UN-nya ya, rumus UN. Udah, berarti tinggal kita rubah A dikali R pangkat
3 dikurang 1 karena kan N-nya 3 ya, sama dengan 400. Nah, di sini disebutin R-nya udah dapat ya, R-nya itu 2. TA dikali 2 pangkat 3 dikurang 1, 2 sama dengan 400. Nah, ini 2 pangkat 2 itu jadi 4, berarti jadi 4A ya enggak? Atau A dikali 4 sama aja. 400. Udah, ini tinggal dibagi, berarti A sama dengan 400 dibagi 4 sama A-nya itu 100. Udah nih dapat nilai A-nya. Udah. Kita tinggal cari U7-nya. U ke-7. Berarti U ke-7-nya itu sama dengan, masih sama ya pakai rumus yang A, R pangkat N-1. Berarti dapat A R pangkat 7 dikurang 1. A-nya itu 100 dikali 2R-nya itu 2 pangkat 6. Dan ini dapat nih. 2 pangkat 6 itu 128 nih. 128 berarti 128 dikali 100 sama dengan 12.800 jumlah bakteri pada menit ke-7. Jumlah bakteri pada menit 35 ya, pada menit ke-35 itu adalah 12.800. Sekarang kita lanjut ke bahasan selanjutnya. Ini ada contoh soal lagi. Sepotong kayu dipotong menjadi 7 bagian dan panjang masing-masing potongan membentuk barisan aritmatika. Nah, di sini udah disebutin kalau ini adalah barisan aritmatika, nggak kayak soal sebelumnya ya. Sini udah disebutin ini barisan aritmatika. Terus panjang potongan kayu terpendek adalah 6 cm dan panjang yang potongan terpanjang itu 30 cm. Tentukan panjang kayu sebelum dipotong. Nah, jadi ini kita bisa bayangkan bahwa kita nih punya kayu yang panjang, terus dipotong jadi 7 bagian. Berat. Nah, ini istilah aja ya. Ini nggak tahu ini 7 nggak sih? 6 ya. Ya tambah 1 deh potongannya di sini. Nah, berarti jadi 7 potongan kan. Nah, untuk potongan terkecil itu adalah 6 cm. Ini kan di sini 7 bagian ya. Di sini 7 bagian. Terus potongan terpendeknya itu 6 cm. Terus yang terpanjangnya 30 cm. Terpendek. Jadi ibaratnya ini terpendeknya yang sebelah kiri, terus yang terpanjang itu sebelah kanan. Ya udah, berarti kita punya. Nah, kalau terpendek berarti dia bilangan terkecil kan. Kalau misalkan dalam aritmatika yang terkecil itu kita sebut sebagai A, ya enggak? Berarti kita ketahui bahwa nilai A-nya itu sama dengan 6. Nah, untuk yang terpanjang adalah 30 cm. Berarti itu sama aja U7 sama dengan 30 cm. Udah, tinggal kita cari panjang kayu sebelum dipotong. Panjang kayu sebelum dipotong kan berarti total ya. Total ini semua nih. Total ini semua kan. Total ini semua nih. Total ini semua. Berarti ini nanti bakal kita tambahin semua supaya jadi total. Maka yang ditanya itu adalah SN. Yang ditanya itu adalah SN atau S7 itu sama dengan berapa? Udah. Nah, untuk mencari SN kita perlu, kan ini udah dapat A-nya ya, berarti kita tinggal cari B-nya. Nah, untuk cari B-nya kita hanya memerlukan U7-nya ini aja.
Langsung Bapak jawab di sini ya, jawab. Jadi ini U7-nya bakal Bapak pecah ya, karena kan cuman petunjuknya dari itu aja ya, sama dengan 30. Nah, U7 ini rumusnya. Ini rumus aritmatika ya, sama sebenarnya. A plus N min 1 kali B, ya kan. A-nya udah tahu 6 ditambah N min 1, N-nya 7, berarti 7 dikurang 1, 6 B sama dengan 30. 6-nya pindah ke kanan, jadi 6B sama dengan 24. Udah, berarti ini Bapak pindah ke atas ini, berarti ini Bapak tulis lagi 6B sama dengan 24, berarti B-nya sama dengan 4. Udah, disitu kita tinggal cari S ke-7 sama rumusnya N per 2 dikali 2A plus N min 1B. N-nya itu 7 per 2 dikali 2 dikali 6 ditambah 7 dikurang 1 kali B-nya itu 4. Udah, ini kita dapat 7 per 2. Ini nggak apa-apa, masih kita perduain aja ya, karena kan nanti kalau dibagi jadi koma-komaan, siapa tahu nanti bisa dicoret sama sebelahnya. 2 dikali 6 itu 12 ditambah apa dikali 4 ya. 6 dikali 4 itu 24. Udah, tinggal di 7 per 2 itu 12 tambah 24 itu 36. Udah, ini berarti kita dapat coret-coret 36 dibagi 2, karena kan itu bentuknya perkalian jadi bisa dibagi. 36 itu jadi 18, berarti 7 dikali 18, berarti nilainya itu sama dengan 126. Nah, sebenarnya ada cara yang lebih mudah kalau misalkan udah diketahui U7-nya. Tapi ini konsep supaya kalian itu mencari tahu dulu yang lainnya, mungkin ada yang nggak kepikiran sampai sini. Nah, ini sebenarnya ada nih rumusnya. Ini Bapak udah pernah jelasin, rumus SN itu berasal dari sini. N per 2 dikali A ditambah UN. Enggak. Ini di awal udah Bapak jelasin ini rumusnya. Di awal. Sebelum Bapak jabarin, jadi ini rumusnya. Rumus awalnya itu dari sini. Nah, berarti kalau U7, berarti S7 sama dengan 7 per 2 dikali A tambah U7. Nah, U7 kan udah ada nih di soal nih, U7. A-nya juga udah ada. Jadi kita nggak perlu nyari B. Sebenarnya kalau misalkan udah paham pakai rumus yang ini, berarti tinggal S7 sama dengan 7 per 2 dikali A-nya itu 6 ditambah U7-nya itu 30. Nah, ini kan jadi 7 per 2 dikali 36. Ini sama nih. Di sini ya 36. Itu tinggal coret-coret, hasilnya 7 dikali 18 sama 126 cm untuk panjang kayunya. Nah, ini untuk ini contoh ketiga ya, contoh ketiga. Udah nongol yang tadi. Nih kita bakal bahas, ini sebenarnya bukan ke aplikasi sih ini, tapi lebih ke analisis. Bagaimana kita menyelesaikan soal yang bentuknya kayak gini. Nah, ini kita lihat nih, ini kan di sini bedanya nih, yang U1-nya atau A-nya itu bentuknya X, sin X doang ya kan. Terus di sini jadi nambah sin X dikali cos X ya kan.
Terus di sini nambah jadi ada cos X kuadrat. Tadinya cos X jadi berubah jadi cos X kuadrat. Nah ini kita cari tahu dulu ini bentuknya tuh deret apa sih, deret apa. Nah ini kan bentuknya bukan penjumlahan ya nggak? Ini ke sini kan bukan ditambah berapa supaya jadi sin. Nah jadi kayak gini nih, sin X kan bukan ditambah bla 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 supaya jadi sin X kali cos X ya kan. Tapi ini bentuknya perkalian, berarti nanti ini sebagai deret geometri atau geometri ya. Nah kita cari tahu bentuknya tuh bentuknya apa sih ini. Nah ternyata bentuknya itu dikali sin X atau rasionya itu adalah dikali cos X. Maaf ya, dikali cos X. Cos X berarti kita dapat ini R-nya sama dengan cos X. Nah ini untuk rasionya. A-nya juga udah kita tahu nih, yang sama dengan sin X. Nah yang ditanya itu adalah deret suku ke N. Yang ditanya itu suku ke N deretnya nih. Yang ditanya itu suku ke N deretnya. Nah suku ke N atau UN untuk geometri kan kita udah tahu ya, UN untuk geometri itu rumusnya AR pangkat N min 1 ya enggak. Udah ini sebenarnya tinggal dimasukin aja sih, tinggal dimasukin. Berarti ini Bapak jawab di sini aja ya langsung UN-nya, karena kan yang ditanya suku ke N deret ya kan. Jadi UN sama dengan A-nya itu sin X, terus R-nya itu cos X pangkat N min 1. Nah, pangkat min 1 ini kan ada min 1-nya nih di sini. Ya kan? Nah, ini kan sebenarnya bentuk dari pembagian pangkat 1 ya enggak? Pembagian pangkat 1, atau ini gampangnya Bapak pisah dulu deh, sin X dikali cos X pangkat N, cos X pangkat N dikali cos X pangkat min 1 ya enggak? Karena kan untuk perkalian itu jadi penjumlahan ya enggak? Nah berarti N dijumlah min 1, berarti jadi N min 1. Nah bentuk min 1 ini kan jadi pembagian ya enggak? Jadi pembagian, berarti ini bakal Bapak rubah jadi sin X kali cos X pangkat N per cos X ya enggak? Ini cos X jadi pangkat 1. Nah udah nih, sebenarnya ini bisa disederhanain jadi sin X per cos X dikali cos pangkat N X ya enggak? Kayak gini. Nah ini tinggal ini sin X per cos X kan, ini kalau disederhanain jadi bentuk lain ya enggak? Bisa jadi bentuk lain, yaitu jadi tan X. Udah, berarti bentuk paling sederhananya itu adalah tan X dikali cos X pangkat N. Udah kayak gini. Ini bentuk analisisnya, ini bentuk soal analisis ya. Jadi kalau misalkan Bapak kasih soal-soal yang bentuknya enggak angka-angka, terus minta cari rumusnya, rumus suku ke N atau jumlah suku ke N, kalian bisa. Nah oke, untuk pelajaran hari ini cukup sampai sini aja untuk aplikasi. Nanti kalau ada yang masih kurang paham silakan ditanyakan. Dan ini Bapak ada sedikit oleh-oleh untuk kalian kerjakan. Nanti dikumpulkan di Google Classroom. Cuman 4 soal. Soal pertama itu gampang lah, ini bentuknya tabungan menabung kayak tadi. Terus nomor 2 itu tali yang dipotong-potong tapi bentuknya geometri. Terus yang ketiga itu ya seorang ibu yang membagikan cemilan kepada anak-anaknya.
Terus yang nomor 4 itu bentuk analisis kayak tadi. Cuman bentuknya logaritma. Ini bentuk eksponensial. Silakan kalian ingat-ingat lagi. Kalau misalkan logaritma ada pangkatnya di belakangnya. Nah, itu bilangannya jadi berapa? Nah, silakan dikerjakan. Dan Bapak tunggu di Google Classroom untuk jawaban-jawabannya. Oke, Bapak tutup untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf jika tadi banyak kendala teknis dan banyak kekurangan dan salah-salah kata juga. Bapak cukupkan untuk hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.